Kela. Kenapa itu CMH-nya hilang? Apanan udah jadi mahasiswa? Oh, mahasiswa sekarang mah. Keren, euy. Iya atuh. Oke, langsung saja kami dari Tanya Aja dengan segmen kali ini yaitu OSTP. Obrolan santai tentang pajak. Hashtag 9. Kita lanjutin lagi obrolan tentang perpajakan yuk bro. Oke bro. Oh iya bro, kok tarif pajak itu beda-beda sih? Kalau gitu kita ngobrolin tentang tarif pajak aja deh bro. Tapi bagi yang belum nonton video-video sebelumnya tentang timbul dan hapusnya utang pajak terutama ya, tonton dulu oke? Kalau kita ngomongin tentang tarif pajak, sebenarnya ada 4 jenis tarif pajak itu. Apa aja tuh? Yang pertama adalah tarif sebanding atau proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai oleh pajak, bro. Contohnya gimana tuh bro? Contohnya itu adalah tarif PPN, bro. Kalau bro beli barang atau jasa, di struknya suka lihat ada PPN gak, bro? PPN tuh pajak pertama nilai ya bro? Betul. Pernah lah, kalau gak salah 10% ya bro? Ya, tepat bro. Contohnya nih, bro mau beli laptop sama handphone misalkan. Nah misalnya DPP-nya 5 juta rupiah untuk laptop dan 2.500.000 untuk handphone. DPP itu apa bro? DPP itu adalah dasar pengenaan pajak bro. DPP ini bisa dari harga jual, bisa juga dari harga pokok, dan bisa juga dari sebagainya bro. Nanti itu akan kita bahas di sesi PPN bro. Siap. Oke, kita balik lagi ya. Dalam kasus ini, DPP-nya adalah harga jualnya bro. Tadi bro kan udah sebutin ya kalau tarifnya itu 10%. Yap. Nah, berarti PPN-nya berapa nih bro? Buat laptop PPN-nya berarti 5 juta dikali 10%, jadi 500.000 kan? Kalau HP 2.500.000 dikali 10% jadi 250.000 ya bro? Benar gak sih bro? Sip, bener bro. Nah, kalau kita lihat berapapun DPP-nya, tarifnya tetap 10%. Tapi pajak terutangnya akan beda-beda kan? Tergantung dari harga barangnya. Oh ini maksudnya dari tarif yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak kan bro? Yoi bro, tuh bisa jawab. Iya dong. Yang kedua adalah tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang itu tetap bro. Kalau yang tadi tarif tetap tapi pajak terutang proporsional. Kalau sekarang tarif tetap tapi pajak terutang juga tetap. Contohnya gimana sih bro? Contohnya adalah bea meterai bro. Materai. Materai itu yang 3 ribuan sama 6 ribuan kan bro? Ya, betul bro. Kalau kita lihat di sini, di contoh yang saya tampilkan, cek atau giro yang nilainya berapapun, meterainya tetap sebesar 6.000 bro. Oh paham. Jadi tarifnya 6.000 dan pajak terutangnya pun sama ya 6.000. Tepat bro. Kalau yang 3 ribuan itu gimana bro? Nah itu mah nanti kita bahasnya khusus di materi bea meterai ya bro. Nah tapi untuk sekedar informasi aja ini mah ya bro ya. Apa nih? Jadi bro, sekarang itu sedang disusun rancangan undang-undang bea meterai yang baru bro. Dimana sekarang itu diusulkan bahwa bea meterai itu yang 3.000 dan 6.000 akan dihapus bro. Kenapa tuh?
diganti menjadi 10.000. Kenapa bisa jadi 10.000? Nah, itu akan kita bahas nanti, bro. Khusus di bea materai, bro. Oke? Oke. Jadi, kenapa saya menampilkan 3.000, 6.000 di sini? Karena undang-undang tersebut masih rancangan, oke, bro? Oh, oke. Duh, jadi penasaran nih. Iya, kita tunggu aja apakah undang-undang tersebut disahkan atau tidak. Kalau tarif yang ketiga, apa nih, bro? Tarif yang ketiga adalah tarif progresif, di mana persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar, bro. Oh, saya pernah dengar nih, bro, yang progresif ini. Kalau gak salah, jika kita punya kendaraan lebih dari 2, dikenakan tarif pajak progresif ya, bro? Tepat, bro. Itu salah satu contoh tarif progresif, bro. Tapi saya akan kasih contoh yang PPH ya, bro. Oke. Terutama untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, bro. Oh, gitu. Memang kalau untuk orang pribadi luar negeri, beda ya, bro? Beda atuh, bro. Nanti kita bahasnya di sesi PPH ya. Siap. Nah, kita di sini belum belajar cara ngitungnya ya, bro. Kita hanya bahas dulu mengenai tarif progresif. Oke deh. Jika kita lihat nih, untuk PPH ini, tarif progresif terdiri dari 4 lapis, bro. Semakin tinggi pendapatan, bro, maka tarifnya pun akan semakin tinggi, bro. Nih, kalau bro lihat nih ya, kalau pendapatan bro sampai dengan 50 juta, itu tarif pajaknya 5%, bro. Tapi semakin besar pendapatan bro, kalau misalkan di atas 500 juta, tarifnya bisa sampai 30%, bro. Waduh, gede ya, bro? Yoi, bro. Jadi, semakin besar pendapatan kita, tarifnya jadi makin besar ya? Wah, gak sabar nih nungguin materi selanjutnya buat ngitung pakai tarif progresif. Santai aja, bro. Pasti nanti dibahas. Nah, buat bro-bro yang penasaran juga nih, ikutin terus OSTP ini ya. Haruslah. Kalau yang terakhir, apa nih, bro? Yang terakhir adalah tarif degresif, bro. Di mana persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Oh, ini kebalikannya tarif progresif ya, bro? Jadi, pendapatan semakin besar, tarifnya malah menjadi semakin kecil ya, bro? Tepat pisan, bro. Lalu Indonesia pakai tarif apa aja? Indonesia pakai 3 tarif, bro. Yaitu tarif sebanding atau proporsional. Yang kedua tarif tetap. Dan yang terakhir itu tarif progresif, bro. Oh, degresif mah gak dipakai ya, bro? Gak dipakai, bro. Wah, kirain dipakai, bro. Kan enak tuh, semakin besar pendapatan kita, tarifnya semakin kecil. Saya juga maunya mah gitu, bro. Bro, tarif pajak tertinggi di dunia ada di negara mana nih? Tarif pajak tertinggi untuk orang pribadi dan badan itu berbeda, bro. Oh, gitu ya. Nah, ini sekarang saya akan bahas dulu untuk 10 tarif PPH orang pribadi tertinggi di dunia, bro. Oke. Yang pertama itu ada di Swedia, bro. Dengan tarif 57,19%, bro. Gede banget ya, bro. Yang kedua itu Jepang, bro. 55,95%. Yang ketiga ada Austria, bro. Austria ya, bro, bukan Australia. Kirain saya Australia nih. Austria. Nah, Austria ini 55%. Yang keempat ada Belanda, bro. 51,75%. Oke. Yang kelima itu adalah Belgia, 50%. Yang keenam Irlandia, bro. 48%. Yang ketujuh, nah ini baru Australia, bro. Oh iya nih, ini baru Australia. Ini 45%, bro. Yang kedelapan itu adalah Cina, bro. 45%. Oke. Yang kesembilan itu ada Prancis. 45% juga, bro. Nah, yang ke-10 nih, berapa nih, bro? Yang ke-10 itu Jerman, bro. Sama, 45% juga. Wah, gede banget ya, bro. Yang tertinggi bisa sampai 57,19%. Kalau badan gimana nih, bro? Kalau untuk badan,
Uni Emirat Arab menjadi negara dengan tarif PPh badan tertinggi di dunia, bro. Berapa nih? Yaitu sebesar 55%, bro. Wah, cukup tinggi juga ya, bro. Yoi, bro. Yang kedua itu adalah Suriname, bro. 36%. Yang ketiga adalah Kongo, bro. 35%. Yang keempat itu adalah Pakistan, bro. 35% juga. Oke. Yang kelima masih sama 35%, yaitu adalah Malta. Oke. Yang keenam pun sama 35%, yaitu Zambia. Duh, sama terus ya. Yang ketujuh juga masih sama nih, bro. Waduh. 35%, Sint Maarten. Kalau yang ke-9 sama berarti nih, bro. Yang ke-9 beda, bro. Turun 1% menjadi 34%, yaitu Brazil ya, bro. Yang terakhir sama seperti Brazil, bro. Venezuela itu 34%. Wah, gede-gede juga ya, bro, tarifnya. Gak beda jauh sama orang pribadi. Yoi, bro. Ada gak, bro, negara yang tidak mengenakan pajak? Ada, bro. Negara yang tidak mengenakan pajak untuk orang pribadi ya, bro ya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah Anguilla, bro. Yang kedua adalah Antigua dan Barbuda. Yang ketiga adalah Bahama. Keempat ada Bahrain. Yang kelima adalah Bermuda. Yang keenam ada Brunei Darussalam, bro. Wah, tahu nih, bro. Yang ketujuh ada Cayman Island. Yang kedelapan itu adalah Kuwait. Yang kesembilan ada Oman. Yang kesepuluh ada Qatar. Yang ke-11 ada Saint Kitts and Nevis, Saudi Arabia. Wih, Saudi. Yang terakhir itu adalah Uni Emirat Arab, bro. Kalau untuk badan, yang pertama itu ada Anguilla, kedua adalah Bahama, yang ketiga itu adalah Bahrain, yang keempat itu adalah Bermuda, yang kelima itu adalah Cayman Island. Yang keenam itu adalah Guernsey. Ketujuh Isle of Man. Kedelapan Jersey. Yang kesembilan adalah Turk and Caicos Island. Dan yang terakhir itu adalah Vanuatu, bro. Wah, banyak juga ya, bro. Enak dong ya ada negara yang gak ada pajaknya. Yoi, bro. Nah, biasanya negara-negara yang tarif pajaknya rendah atau bahkan hingga 0% itu disebut dengan tax haven country, bro, atau surganya pajak. Wih. Nah, tapi tidak semuanya itu disebut dengan tax haven country ya, bro. Kayak Arab Saudi itu bukan tax haven country. Contohnya itu kayak negara Bahama, Bahrain, Bermuda, Cayman Island, dan masih banyak lagi, bro. Nanti bro bisa cek lah di kolom deskripsi ya. Siap. Nah, mau tanya apa lagi nih, bro? Udah dulu ah, bro. Mau lihat negara-negara tax haven country dulu. Saya lagi semangat bro-nya nih. Ya udah deh. Eits, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, share, subscribe. Saya Ilham Fauzan. Dan saya Ardan Gani. Pamit undur. Assalamualaikum. Jadi bro, Poho. Anjing. orang mikir kata-kata udah tepat dah. Apa nih man? Nah, yang kedua itu adalah macana kumaha sih? Iya. Suriname. Sekijam. Yang kedua adalah Antigua. Antigua. Anti saya. Anti dia. Aduh. Yang kedelapan itu Kuwait, bro. Aku tunggu. Kuwait. Kuwait.